najis anjing merupakan pertanyaan najis yang mikat dengan najis ase dan bui bagi dua, na yang ainiyah dan na yang hukmiyah, yang merupakan pertanyaan pakriban terlakukan penyucian yang kam maklum kedanya suci ia yang kenang dengan najis mughalladah yahdahunna biturab, di mana letak ba'in najis atau di mana letak ba' memang hukum najis, dan bagaimana terlakukan cara pencampuran ia dengan tanah. Nyom Nabi jawaban le abi diperpuk, mohon abi diperpuk untuk memberi penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang Tuhan muliakan guru kita bersama Abu di Kedai 2 dan mandum-mandum gure-gure Abu, para ulama sebagai pemateri yang berhadir. Yang Tuhan muliakan Abu di Belanjerun sebagai moderator. Tuhan hormati Bapak PJ Bupati Aceh Timur yang nasa jantanyo, dan Tuhan hormati para hadirin baik kaum bapak maupun kaum ibu. Baiklah, bagaimana hukum penjelasan tentang najis yang dijilat anjing atau kena dengan anjing? Rasulullah bersabda, apabila iza walagal kalbu fi ina'i ahadikum fal yuraqihi summa yughsilhu sab'a marrat, rawahul Bukhari. Jadi Rasulullah bersabda, apabila dijilat oleh anjing pada bejana sesalah seorang kamu, maka hendaklah air itu ditumpahkan, kemudian bejana itu dibersihkan 7 kali. Dalam riwayat yang lain, untuk menyucikan bejana kamu apabila dijilat padanya oleh anjing, bahwa disucikan, dibasuhkan 7 kali, yang salah satu atau yang pertama dari 7 kali itu dengan tanah. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam perkara membersihkan najis, kalau najis ainiyah, arti najis ainiyah, buko najis atau penaken zat najisnya menteng deh dekalen, sehingga kun ainiyah di menteng deh kalen limata, nyan tak peglihile yang najisnya, tak bersihkan najis. Punya perkara yang dengan anjing bunuh peke ase atau ase nyan menyemanteng deh buko najisnya, dah hilangkan nilai buko najisnya. Alih tapi nah buko najisnya baru tak bersihkan, tak siram dengan ia bertujuh ke, dan mesti 7. Ya, salah satu dari 7 dengan tanah. Jadi salah satu dengan 7 dengan tanah. Punya hadis ulahunna, ulah yang pertama, mungkin lebih tepat artikan salah satu, sebab hana mesti dengan yang pertama dengan tanah. Jadi salah saboh dari 7-nya dengan tanah. Cuma perkara dengan tanah
pakan dengan tanah. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa tidak jinokele alat-alat bersuci yang jelas-jelas dipegang bisa membunuh kuman 100 kali tulis. Jadi le deterjen atau alat-alat bahan-bahan untuk bersuci. Namun dalam perkaranya menurut saya kepercayaan kita umat Islam, walaupun alat bersuci yang mungkin lebih dahsyat baik daripada tanah, maka karena ilat hino ta'budi, jadi minyak ilat ta'budi, walaupun lain lebih bersih, lebih pernah kena wangi, namube oleh tarah, namun tetap dia harus terlaksanakan dengan tanah. Jadi salah hasil penelitian bahwa bak tanahnya nasabo zat yang bisa mematikan kuman. Jadi sudah diteliti oleh dokter kesehatan, oleh ahli kesehatan medis. Pakan dalam Islamnya yang najis asal geyu rah ngen tanah, tanahnya ada mengandung unsur yang bisa mematikan kuman. Kalian lebih-lebih punya dasar kepercayaan tanyo jelas, berarti Allah dan Rasul keperintah lagayan, berarti tanyo sami'na wa ta'na. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan oleh para dokter, para ahli sudah diteliti bahwa bak tanahnya dengan zat tanahnya bisa mematikan kuman. Terus dalam perkara mensucikan najis, tapi umum pekeh najis mughalladah buno ase atau bui atau najis mukhaffafah yang lain, mantangna zat najis atau bentuk najisnya tak hilangkannya, alian baru tak alirkan air pada tempat najisnya. Adapun sifat-sifat najis yang harus dapat ada. Yang pertama, bau najis. Nanti kita bedakan B dan warna, dan yang kedua rasa. Jadi nyoleh sifat najisnya dalam perkara ataupun suci adalah benar-benar benali salah satu daripada sifat najis. Walaupun dengan cara detail, apabila dari salah satu sifat najisnya yang payah dah, misalnya warna payah dah, misalnya lengket sekali, mungkin sedikit keringanan, itu kata ut kabekai jaya yang kalipe tetap masih ada warna, mungkin ini ada sedikit keringanan, dengan catatan bau dan rasa no bebek nali, jadi sedikit warna pudar itu masih dimaafkan. Adapun najis hukmiyah, artinya misal di tohnya ianya katu hanale buko najis, nyan bagaimana cara mensucikan najis itu. Jadi gepegah tapertei cok iya kita siram, jangan memperluaskan najis. Oleh taperti tacok benar ija yang kering, talap juga yang kita harus perhatikan sifat-sifat najis tadi, apakah bau, warna dan rasa, berarti behanali. Jadi beda dengan ainiyah, jelas tapina haju, manuk dan lain sebagainya, tapi hukmiyah tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Kiranya untuk sementara enho ke dile luntuan akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan yang disampaikan oleh Abi, kalaulah pengertian satu daripada tiga menggunakan dengan tanah dan ilat bat pakai kalian sampaikan oleh beliau, dan bagaimana cara menyucikan bagi dua. Kalaulah bat tempat yang kenang na'in, bat tempat mahal kenang najasah na'in najis, cara akan disampaikan pinah ilai, kemudian baru taplai ia satu daripadanya 7. Kalaulah bat tempat yang mentang in najis hanya taplai datih yang mentang karena lebih meluah,
sehingga dengan penjelasan-penjelasan tersebut namun hanya seakan persoalan biasa, tetapi inilah persoalan ngahitim lekang katanya. Baik najis mughalladah in dan hukum ji, bahkan najis mukhaffafah juga hana lepas daripada ainiyah dan na hukmiyah. Apabila najis mukhaffafah juga na ainiyah dan hukmiyah, maka kadang-kadang in bah najis mukhaffafah kebiasaan taplay laju ia datihnya manok yang kana atau jejak yang kana, sungguh bukan menghilangkan najis tetapi memperluaskan kenang najis. Ini tempat yang hana padina najis dan padina hati-hati di dalam melakukan penyucian terhadap tempat kedanya masing-masing. Mudah-mudahan saya sampaikan oleh Abi merupakan adalah jalan untuk dapat dilaksanakan, di mana kejadian tersebut terdapat pada kedanya sebagai orang yang tinggal dalam daerah tempat tinggal.